Bab 1. Lingkaran Setan. Ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin, hal berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang dalam kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya mengapa Anda begitu cemas sekarang. Sekarang, Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Oh tidak, kecemasan itu berlipat ganda. Sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Cepat whisky mana whisky? Atau katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah. Anda gampang kesal terhadap hal paling bodoh tanpa tahu alasannya. Dan fakta bahwa Anda mudah sekali marah malahan membuat Anda semakin sering marah. Dan kemudian, ketika mulai reda, Anda menyadari bahwa selalu marah-marah membuat Anda menjadi seorang yang berpikiran dangkal dan kejam. Anda benci hal itu. Anda sangat membencinya sehingga Anda marah pada diri sendiri. Sekarang lihat diri Anda. Anda marah pada diri Anda yang marah-marah karena mudah marah. Ah persetan, mana dinding, rasakan tinjuku. Atau Anda gitu khawatir tidak bisa selalu melakukan hal dengan benar sehingga Anda menjadi khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa gitu bersalah atas setiap kesalahan yang Anda buat sehingga Anda mulai merasa bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau Anda sedih dan kesepian gitu sering sehingga membuat Anda bahkan lebih sedih dan kesepian hanya karena memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Tuhan, saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh sial, kenapa saya malah mengucapkannya lagi? Nah kan, saya sungguh pecundang. Ah, tenang kawan, percaya atau tidak inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi, saya dapat berpikir untuk menonton Miley Cyrus di YouTube, kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton video Miley Cyrus di YouTube itu. Sungguh, itulah keajaiban kesadaran. Sekarang disinilah letak masalahnya. Masyarakat kita saat ini lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer, yang telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini seperti rasa cemas, takut, bersalah, dan lainnya adalah hal yang negatif. Anda melihat feed Facebook Anda, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan. Lihat, 8 orang menikah minggu ini, dan di TV beberapa remaja putri mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahun mereka yang ke-17, dan anak-anak lain barusan menghasilkan 2 juta dolar Amerika Serikat karena membuat sebuah aplikasi yang secara otomatis bisa mengeluarkan tisu toilet ketika sudah habis. Sementara itu, Anda terjebak di rumah, sedang membersihkan gigi kucing Anda, dan Anda mau tidak mau, berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan dari yang semula Anda kira. Lingkaran setan seolah telah mewabah, sehingga membuat banyak dari antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, dan terlalu membenci diri sendiri. Padahal di era kakek saya dulu, saat merasa kesal dia biasanya hanya berkata dalam hati, "Ya ampun, hari ini saya benar-benar merasa seperti tahi kerbau. Tapi ya, bukankah ini yang dinamakan hidup? Okelah, kalau begitu, lebih baik sekarang kembali menyekop jerami." Tapi sekarang, jika saat ini Anda merasa seperti tahi kerbau bahkan untuk 5 menit saja, Anda akan dibombardir dengan 350 gambar orang-orang yang benar-benar gembira dan memiliki hidup yang sangat menyenangkan. Dan mustahil untuk tidak merasa seolah hidup Anda sungguh keliru 7 turunan. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita jadi marah gara-gara amarah yang menyulut. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa ada yang salah dengan saya? Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Inilah mengapa masa bodoh akan menyelamatkan dunia. Kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat, itu tidak apa-apa. Ya memang karena itu adanya, dan akan terus seperti itu. Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutus lingkaran setan.
Anda harus berkata seperti ini. Saya sangat merasa buruk tapi terus kenapa, apa pedulimu? Dan kemudian, ibarat diberi debu ajaib peri, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa gitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri, dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita. Tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna. Dan masih terus penasaran mengapa kita tetap belum berani mengencani cewek seksi berambut pirang itu. Padahal perut sudah six pack. Kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju. Namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi telah melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar, dan dengan sekali klik belanjaan Anda sampai di depan rumah. Krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi dan ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang. Sampai-sampai kita tahu apa lagi yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena tidak terbatasnya hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini. Tidak terbatas pula hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri ini jelek, dan merasa kecewa atas hal yang kita miliki. Sebab kini tampak tak sehebat yang kita kira. Dan inilah yang mengoyak diri kita dari dalam. Disinilah letak kekeliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia yang telah dibagikan 8 juta kali di Facebook. Beberapa tahun belakangan inilah hal yang tidak disadari seorang pun tentang semua nasihat sampah itu. Ingat, hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Pernyataan tersebut terdengar mungkin terlalu membingungkan di kepala Anda. Jadi saya akan memberi Anda waktu untuk meluruskan pemikiran Anda. Dan mungkin untuk lebih paham saya akan menjelaskan sekali lagi. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif, menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Inilah apa yang dulu pernah disebut oleh filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan. Intinya adalah, semakin kuat Anda berusaha baik setiap saat, Anda akan merasa semakin tidak puas. Karena mengejar sesuatu hanya akan meneguhkan fakta bahwa pertama-tama Anda tidak baik. Semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya, Anda akan merasa semakin miskin dan tidak berharga. Seberapa besar penghasilan Anda sesungguhnya? Semakin mai-maian Anda ingin tampil seksi dan diinginkan, Anda akan memandang diri Anda semakin jelek terlepas dari seperti apa penampilan fisik Anda sesungguhnya. Semakin mati-matian Anda ingin bahagia dan dicintai, Anda akan menjadi semakin kesepian karena merasa ketakutan, terlepas dari banyaknya orang yang berada di sekitar Anda. Semakin Anda berusaha mendapatkan pencerahan spiritual, Anda akan semakin tertelan oleh diri Anda sendiri dan menjadi semakin dangkal untuk dapat mencapainya. Kurang lebih ini menyerupai pengalaman saya saat menjajal LSD, semacam narkoba jenis red. Semakin saya melangkah mendekati rumah saya, rumah itu justru semakin menjauh dari saya. Dan ya benar, saya baru saja menggunakan halusinasi LSD untuk membuat suatu penjelasan filosofis tentang kebahagiaan. Tidak masalah kan? Seperti yang dikatakan filsuf eksistensialisme Albert Camus dan saya cukup yakin dia tidak sedang di bawah pengaruh LSD pada saat itu. Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Atau dengan kata lain, jangan berusaha. Dan, saya tahu apa yang akan Anda katakan kepada saya. Mark, ini sungguh membuat saya gerah. Lalu bagaimana dengan tabungan saya yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli Camaro jenis mobil mewah? Bagaimana dengan upaya saya menahan lapar untuk mendapatkan tubuh bagus? Lagi pula, saya telah bayar mahal untuk mesin pembentuk perut itu. Bagaimana dengan rumah besar di danau yang selalu saya impikan? Jika saya berhenti mengusahakan itu semua maka saya tidak akan pernah meraih apapun. Itu bukan yang saya harapkan kan? Saya senang Anda bertanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kadang ketika Anda kurang memedulikan sesuatu justru mengerjakan hal itu dengan baik? Pernahkah memperhatikan bagaimana seringkali seseorang yang hanya iseng melakukan sesuatu malah sukses pada akhirnya?
Pernah kan memperhatikan bagaimana kadang ketika Anda terlalu fokus pada sesuatu namun semuanya justru berantakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang menarik tentang hukum kebalikan adalah ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik. Yaitu bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Jika mengejar hal yang positif adalah hal yang negatif. Mengejar hal yang negatif akan menghasilkan hal yang positif. Rasa capek yang Anda alami di tempat olahraga membuahkan kesehatan dan tenaga yang sempurna. Rentetan kegagalan dalam bisnis menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Menjadi terbuka pada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, secara paradoks membuat Anda lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan orang lain. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan. Sungguh, saya bisa meneruskan ini seharian. Namun saya yakin Anda sudah tahu intinya. Semua hal yang bernilai positif dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk menghindar atau membatalkan atau membungkamnya hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan. Upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah. Pengingkaran terhadap kegagalan adalah kegagalan. Usaha untuk menyembunyikan rasa malu adalah bentuk rasa malu itu sendiri. Rasa sakit merupakan sebuah tenunan yang mengagumkan yang membentuk kain kehidupan. Dan merobek tenunan itu bukan saja mustahil dilakukan tapi juga akan merusaknya. Usaha untuk menghilangkannya akan melepaskan semua ikatan. Berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri. Kebalikannya, jika Anda tidak peduli alias bodoh amat dengan rasa sakit itu, perjuangan Anda tak akan bisa dibendung. Dulunya, dalam hidup saya peduli akan banyak hal. Tapi, saya juga bodoh amat terhadap banyak hal dan ternyata terbukti hal-hal yang tak saya pedulikan itulah justru yang membuat perbedaan. Anda pasti pernah mengenal seseorang di kehidupan Anda, yang awalnya terlihat tidak punya minat terhadap sesuatu namun tiba-tiba menunjukkan suatu prestasi yang mengagumkan. Barangkali ada suatu masa di hidup Anda sendiri, ketika Anda bersikap masa bodoh dan justru meraih posisi yang luar biasa. Dalam pengalaman saya ketika keluar dari pekerjaan kantoran di bidang keuangan, setelah menjalankan bisnis internet selama 6 minggu, sungguh merupakan prestasi tertinggi dalam catatan Hall of Fame masa bodoh saya. Sama halnya dengan pengalaman saya menjual semua harta yang sama miliki, lalu pindah ke Amerika Selatan. Apa saya bimbang? Tidak sama sekali. Saya pergi begitu saja dan akhirnya justru berhasil. Momen-momen masa bodoh ini merupakan kesempatan yang paling menentukan kehidupan kita. Perubahan besar dalam karir dan pilihan spontan untuk drop out dari kuliah dan bergabung ke sebuah band rock. Memutuskan dan mencampakkan pacar yang kebiasaannya bikin jengkel. Masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan. Meskipun usaha untuk bersikap masa bodoh mungkin terlihat sederhana di permukaan, sebenarnya pada praktiknya Anda akan menemukan sekantong burrito baru yaitu semacam cemilan junk food khas Meksiko. Saya sebenarnya tidak tahu apa arti kalimat barusan, ya tapi bodoh amat. Mungkin karena sekantong burrito terdengar keren, jadi terima saja. Sebagian besar dari kita sepanjang hidup memberikan terlalu banyak perhatian untuk situasi yang sebenarnya tidak layak dipedulikan. Kita terlalu gusar pada petugas pom bensin yang kasar yang memberikan uang receh untuk kembalian. Kita terlalu risau ketika program acara TV yang kita suka dibatalkan. Kita jadi kesal karena rekan kerja kita tidak menanyakan akhir pekan kita yang luar biasa. Sementara itu kartu kredit kita telah mencapai limit. Anjing kita membenci kita, dan si bungsu sedang nyabu di kamar mandi dan biar begitu. Kita masih saja mempersoalkan tentang uang receh dan Everybody Loves Raymond, sebuah serial televisi populer di Amerika Serikat. Gini cara memahaminya, Anda akan meninggal suatu hari. Saya tahu bahwa ini sudah jelas, namun saya hanya ingin mengingatkan mungkin saja Anda lupa. Anda dan setiap orang yang Anda kenal, akan meninggal suatu saat nanti. Dan dalam waktu yang singkat antara di sini dan di sana, perhatian yang Anda miliki terbatas. Sangat sedikit bahkan. Dan jika Anda memperdulikan setiap hal dan setiap orang tanpa pertimbangan atau pilihan yang matang,
Well, hidup Anda tentu akan kacau. Ada sebuah seni yang luhur untuk bersikap masa bodoh. Dan meskipun konsep ini terdengar konyol dan mungkin Anda menganggap saya brengsek, apa yang akan saya katakan di sini menggarisbawahi betapa pentingnya belajar memfokuskan dan memprioritaskan pikiran Anda secara efektif. Bagaimana memilih dengan teliti hal apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk Anda berdasarkan nilai pribadi yang terasa hingga tajam. Ini teramat sulit. Ini membutuhkan latihan dan kedisiplinan seumur hidup untuk mencapainya. Dan Anda akan sering gagal. Namun, ini mungkin perjuangan terlayak yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya. Ini mungkin satu-satunya perjuangan dalam hidup manusia. Karena ketika Anda terlalu mengurusi segala hal, ketika Anda memperhatikan setiap orang dan setiap hal, Anda akan senantiasa merasa bahwa Anda berhak merasa nyaman dan bahagia kapan saja. Bahwa semuanya harusnya sama persis dengan apa yang Anda inginkan. Ini sebuah penyakit, dan ini akan menelan Anda hidup-hidup. Anda akan melihat setiap kesulitan sebagai suatu ketidakadilan. Setiap tantangan sebagai sebuah kegagalan. Setiap ketidaknyamanan terasa jadi masalah pribadi. Setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah pengkhianatan. Anda akan terpenjara dalam kepicikan Anda sendiri, neraka pikiran Anda sendiri dan hangus oleh amuk dan amarah lingkaran setan Anda sendiri. Dalam gerak konstan yang tidak ada ujungnya. You